Harga adalah problem nomor satu bagi millennials dalam mencari properti pertama di Jabodetabek. Gimana nggak dilema? Mau cari hunian impian dengan fasilitas lengkap di tengah kota, harganya pasti mahal. Tapi kalau mau cari hunian yang terjangkau dengan kantong fresh graduate, pasti kualitasnya kurang bagus, minim fasilitas, dan pastinya lokasinya sulit terjangkau oleh sarana transportasi publik. Nah, ada good news nih untuk kalian. Hunian itu adalah Kota Podomoro Tenjo, sebuah kota mandiri seluas 650 hektar dengan konsep green belt, perencanaan tata kota yang sustainable untuk penghuninya, dan kerennya, terintegrasi dengan moda transportasi umum dan jalan tol. Nah, daripada makin penasaran, yuk kita lihat reviewnya. Oke, sekarang kita mau lihat show unitnya nih. Lokasinya ada di dekat Mall Central Park Jakarta, dan kalau mau ke lokasinya kita bakal diantar pakai buggy car kayak gini. Lucu ya? Yuk, jalan! Halo semuanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Balik lagi nih di Cek Properti sebelah. Episode 2. Kita lagi ada di mana nih, Kang?2. Kita lagi ada di Kota Podomoro Tenjo. Wah, pasti udah pada tahu sih ini. Iya, jadi memang ini hunian yang cukup hits ya sekarang ya. Karena memang rumah tumbuh sekarang tuh di Indonesia udah jarang yang pakai, Bi. Oh gitu. Banyak kan orang bikin rumah kompleks semua kan. Sekarang Agung Podomoro ngeluarin produk ini agak unik. Jadi rumahnya lebar, tanahnya luas, dan fasilitasnya lengkap juga loh. Wah, pasti udah pada penasaran nih rumahnya kayak gimana sih? Iya, pokoknya untuk kalian yang pengen tahu lengkap dari rumah ini, stay tune di video ini ya. Sebelum masuk ke interiornya, yuk kita bahas sedikit mengenai fasad dari tipe 40-160 di klaster Angsana. Kalau dilihat dari gubahan masa bangunannya, jelas terlihat tipe rumah ini menggabungkan bentukan segitiga dan persegi panjang. Desain ini juga secara konsisten diteruskan pada bentukan kaca rumah. Nah, yang menarik, rumah ini kan memiliki lebar 6 meter nih, tapi dibangun pada lahan selebar 8 meter. Sehingga, setiap rumah di sini memiliki taman samping dan desain rumah hook. Apalagi kalau kita lihat nih ya, desainnya itu semi-detached. Rumah tipe 40-160 ini juga memiliki dua muka, yaitu muka depan dan muka belakang. Karena memiliki taman yang luas, desain pada bagian belakang ini berintensi agar penghuni yang menikmati taman belakang rumah tetap dapat menikmati keindahan desain rumah di klaster Angsana. Yuk kita bahas sedikit materialnya. Rumah ini menggunakan rangka aluminium pada pintu dan jendela. Rumah ini juga memiliki sedikit aksen batu alam berwarna krem. Warna ini berhasil mengenhance warna kaviton pada cat rumah. Nah, yang nggak boleh kelewatan, fasad rumah ini juga menggunakan roster beton yang dibentuk dengan bentukan belah ketupat. Selain menambah nilai estetis pada rumah, roster beton juga bermanfaat untuk mengalirkan udara sejuk ke dalam rumah. Nah, gimana? Komposisi masa bangunan dan color tone-nya bikin rumah ini terasa homey banget ya. Gimana interiornya? Mewah banget sih. Iya ya, untuk rumah yang harganya pip, ini mewah banget ya. Pasti kalian nggak bakal nyangka nih harganya berapa. Iya, kalau dilihat sih satu hal yang spesial dari sini ya, karena bentuk fasadnya juga, Bi. Ceilingnya loh, tinggi banget. Tinggi banget. Iya, karena bentuk segitiganya tuh full sampai atas. Betul. Kemungkinan tingginya hampir 5 meter deh, mungkin 4,5 meteran kali ya. Bikin adem juga ya. Iya. Itu dalamnya. Dan kita baru masuk, langsung ada kaca besar ini nih, Bi. Bikin kelihatan makin luas. Iya, makin luas dan tentunya bikin kesan mewah juga ya. Jadi di depan langsung disambut sama ruang TV nih kita di sini dengan storage di bawahnya ya. Kamu favoritnya bagian mana, Bi? Aku sih kitchennya deh. Kitchennya ya, karena mungkin karena cantik dan punya view ke belakang yang bagus banget ya. Betul. Ini nggak boleh kelewatan nih sebelum kita ke kitchen. Kita lihat nih. Ini spesialnya rumah di Podomoro Tenjo, Bi. Karena banyak kacanya ya. Iya, selain itu memang Ventilasinya juga. bangunannya kan 8 kali 20 ya. Dan bangunannya cuma 6 meter, artinya punya 2 meter lebih di samping. Jadi setiap rumah itu punya taman samping gitu loh. Pencahayaannya bagus, Sirkulasi udara juga bagus. pinter banget, betul sangat.
Jadi lebih sehat ya, Bi ya? Lebih sehat. Apalagi pasca corona seperti ini. Oh iya benar. Tuh, lihat tuh, di atas juga ada sinar matahari langsung. Jadi tanpa lampu pun rumah ini Listrik deh. hemat listrik. Dan ini adalah kitchen setnya. Kalau menurut kamu gimana? Cantik banget sih ini, perpaduan bronze ini loh sama putih jadi mewah gitu. Iya. Dan Dan estetik juga ya kelihatannya. dibuat rapi gitu ya. Jadi bikin kesan yang menyenangkan di sini. Lalu storage-nya juga banyak. Dan ini bakal jadi inspirasi banyak orang sih. Betul. Ini loh, yang nanti mungkin akan kita bahas ya. Ini yang kadang-kadang orang Jakarta tuh lupa. Orang Jakarta tuh lupa, Bi. Jadi kan kita biasa hidup dengan hunian terbatas, lahan terbatas juga. Sekalinya Agung Podomoro ngeluarin produk ini 8x20, luas banget kan. Lihat tuh. Dengan dengan rumah 20 meter, itu tuh bisa bangun taman estetik ini loh. Luas banget ini, kalau buat rumah tumbuh sih tumbuhnya pesat banget ya. Iya. Jadi memang kalau sekarang kita lihat di sini, rumah tumbuhnya tuh bisa dibangun banyak hal gitu loh. Misalnya contoh di awal-awal nih, kalau sekarang orangnya belum punya anak banyak, ini bisa jadi tempat nongkrong gitu. Enak banget nggak di sini? Enak banget, sejuk banget sih. Dan nanti kalau misalkan memang orangnya udah punya anak lebih banyak, bisa jadiin kamar juga. Jadiin kamar, jadiin living room yang lebih besar lagi. Betul. Sini ada tempat itu dan tamannya. Dan satu lagi nih, karena memang ada taman samping, jadi rumahnya juga punya area servis di sini. Jadi naruh AC bisa di sana. Wah. Gimana? Cantik kan? Wajib datang nggak sih ke sini? Wajib banget. Di mana nih, Kang? Lokasinya tuh deket banget loh. Di Central Lokasinya. Park sebetulnya. Di Central Park. Jadi memang ada di daerahnya Agung Podomoro sendiri nih. Nah, gimana? Udah puas kan lihat taman belakangnya? Yuk, sekarang aku pengen lihat ini nih, kamar anak. Kamar anaknya ya. Yuk kita lihat yuk. Gimana menurut kamu? Jauh ya. Iya, jadi sejuk gitu ya, Bi ya. Dan kalau dilihat penataannya itu simpel aja, tapi maksimal gitu loh. Jadi jendelanya itu betul-betul luas. Jadi memang pencahayaannya maksimal juga. Dan kalau kita lihat di sini pemanfaatan ruangnya juga enak. Jadi kamarnya tuh ukurannya nggak maksa loh. Iya, jadi kelihatan luas gitu loh. Pemanfaatan interiornya juga. Betul, ditambahin cermin juga kan di situ biar makin besar ya. Jadi kalau sekarang kita lihat di sini, di depan situ ada meja belajar anak. Di sini ada storage-nya yang dibuat terbuka supaya terlihat luas. Dan yang di bagian sini ada tempat tidurnya. Cukup nyaman ya buat kamar anak ya, Bi ya. Bagus banget. Dan memang warnanya juga enak banget. Apalagi tuh, ini yang nggak bisa dibeli sama master bedroom nih. Punya taman yang di belakang tuh gedenya mungkin sampai 8 meteran sendiri tuh di belakang. Keren ya? Yuk, kita kemana nih? Master bedroomnya. Yuk, kita ke master bedroomnya. Gimana master bedroomnya? Kesan mewahnya berasa di sini ya. Beneran master bedroom ya? Kayak interiornya tuh emang untuk hotel bintang 4 gitu ya. Simple, modern, tapi tetap cantik. Wih. Warnanya juga menarik ya, biru. Dan memang dia buatnya open cabinet tuh, Bi, di situ. Jadi biar bikin ruangan terasa lega. Sama pemilihan warnanya juga bagus ya. Iya, jadi warnanya lebih kalem-kalem gitu ya. Gimana, kamu suka nggak? Suka banget. Wih. Makanya aku udah bilang, orang Jakarta tuh mungkin udah lupa rasanya punya rumah dengan luas yang besar seperti ini loh. Apalagi sekarang kan harga rumah di sini mahal banget. Jadi sebetulnya Podomoro Tenjo ini adalah satu perumahan yang menjawab kebutuhan kita semua loh. Pilihan yang bagus ya. Iya betul, untuk investasi bagus, untuk tinggal juga bagus. Karena memang punya sistem transportasi yang sangat baik juga. Oh gitu. Iya, sistem transportasi lengkap mulai dari jalan tol, terus juga ada kereta juga. Jadi untuk pekerja yang tinggal di Jakarta, pulangnya pengen gak sempit-sempitan, ya harus beli rumah di sini. Recommended banget ya sih. Iya. Gimana? Kamu suka nggak tipe ini? Suka banget. Ini kan tipe yang besar. Kamu mau tipe yang lebih kecilnya nggak? Boleh. Hintnya, kalau tipe ini harganya 500 jutaan. 500 juta. Iya, rumah ini 500 jutaan. Tanahnya gede banget loh. 8x20. Tadi tanah belakangnya lebar banget ya. Iya, lebar banget. Punya taman samping juga loh. Sehat nih, apalagi pasca corona, kita kan butuh cahaya yang banyak, butuh udara yang baik juga. Dan mungkin hal ini nggak bisa didapetin nih di apartemen. Jadi udah dapat surat hak milik tanah, terus dapat rumah yang sehat juga, punya parkiran sendiri juga, dan kota mandiri yang bikin kita betah dalam satu kota itu. Yuk kita ke rumah kedua. Fasad kedua yang bakal kita review
adalah show unit tipe 2760. Perbedaan dengan rumah sebelumnya, rumah ini hanya memiliki bentukan persegi pada desain fasad. Namun, untuk mempercantik desain yang simpel ini, rumah ini memberikan penebalan pada teras yang juga berfungsi sebagai kanopi rumah. Pada bagian atas, rumah ini dipercantik dengan aksen tali air dengan warna yang senada dengan rumah sebelumnya. Perpaduan warna cat juga konsisten menggunakan warna kaviton. Untuk bagian carport, rumah ini memakai cor rabat beton yang hanya diaplikasikan pada bagian roda mobil. Selain menghemat biaya, desain ini juga menambah area resapan pada rumah. Nah, yang terakhir adalah tampak rumah dari bagian belakang, yang berguna sebagai area dapur dan area servis. Wih, kalau ini sih kayaknya buat anak muda banget ya, Bi ya. Untuk fresh graduate, terus kerja di Jakarta nggak mau ambil apartemen atau nggak mau ngontrak, Nggak mau ngekos ya. di sini bisa dipilih. Harganya berapa tadi? Harganya 180 juta. 180 juta, pasti cicilannya ringan banget tuh. Dan target marketnya luas banget. Karena mungkin dengan gaji 4 juta udah bisa ambil rumah di sini. Apalagi combine income. Wih, ini living roomnya nih. Gimana nih Kang? Rumah ini luasnya cuma 27 loh, Bi. Tanahnya 60. Tapi kita bisa lihat bahwa pemanfaatan ruangnya sangat baik nih, Bi. Kalau kamu lihat di sini, biasanya tuh kalau rumah terbatas, lahannya seperti ini, pasti taruh kamar mandi di sana tuh. Jadi di antara dua kamar ada kamar mandi. Akhirnya kamar jadi sempit, Bi. Betul. Kalau ini agak beda. Jadi dia masuk, kamar mandinya ada di belakang, dan dua kamar ini terluas. Tapi emang kelihatan luas banget sih untuk ukuran segini ya. Betul. Jadi kita masuk, TV tuh nggak di sini. Biasanya selalu TV betul. di sini. Betul. Ini ditaruh di pojok sini sehingga angle kita enak banget ke depan situ. Jadi kita duduk di sini, jarak ke TV-nya proper dan Nggak terlalu deket ya. Betul. Jadi di sini kadang-kadang orang mikir ya, kenapa harus taruh situ? Ini rumah baru yang kalau menurut aku cukup bagus deh. Dan mungkin ini hal kecil ya, tapi dengan mindahin kamar mandi di sini dan dapur ada di luar, menyebabkan cukup drastis untuk luas kamarnya, Bi. Iya. Coba kita lihat, ini kamar anaknya. Gimana? Besar kan? Wah. Karena aku yakin, kan tempat tidur standar ya, sekitar 2 meter, jadi cukup proper dan ke sana mungkin sekitar 2,5 meteran. Jadi dibanding Ukurannya tuh nggak maksa gitu loh. betul. Jadi dibanding mungkin orang mikir ngambil apartemen studio di pinggir Jakarta harganya udah 400-500 juta, bahkan mungkin lebih. Di sini 180 juta aja loh. Iya, dan udaranya lengkap, udaranya juga masih enak mungkin nanti ya. Ada green beltnya juga. Fasilitasnya lengkap ya. Dan juga yang pastinya dari developer yang sudah besar juga nih. Terpercaya. Dan ini master bedroomnya. Wah. Master bedroomnya gede. Ini kamu tidur di Besar sini. banget loh ini. Betul. Kamu tidur di sini dan taruh TV di sini juga masih proper banget sih. Dan memang ini kayaknya dibuat untuk orang nyaman tinggal di sini, Bi. Kadang-kadang kan ada orang yang pindah rumah cuma harus renov banyak-banyak. Tapi dengan layout ini, orang nggak perlu rumah banyak-banyak, udah dapat hasil yang maksimal. Betul. Cantik banget sih ini. Iya. Coba deh kamu lihat di sini. Dia juga di bagian atasnya sini pakai spotlight gitu. Jadi agak-agak industrialis dan memang bikin efek lampu jadi bagus gitu. Iya. Kalau Estetik kamu gitu rumah ya. Nggak perlu pusing-pusing deh kayaknya untuk interior, karena memang cukup dengan interior yang compact bikin rumahnya jadi terasa cantik banget. Kita udah nih. Gampang ya nyarinya. Tuh. Ini juga udah pakai kusen all over. Jadi nggak ada gitu rayap-rayap dan lain-lain. Wih. Kita lihat di sini nih. Pasti bagian bawah ini adalah batas rumahnya, Bi. Jadi kalau kita lihat sih masih cukup lah di situ buat taruh AC. Lalu di sini juga mungkin buat ruang jemur, ruang cuci. Betul. Di sini. Karena dapurnya ada di sini. Jadi nggak bingung-bingung ya. Iya, jadi memang udah dipikirin lah ya. Ini rumah 180 juta loh. Ini rumah habis 180 juta. Jadi dengan spek kayak gini dari developer terkenal dengan stasiun TOD yang sangat baik, rumahnya sangat worth it menurut aku.
Jadi gimana Bi? Udah lihat dua rumah contohnya nih, ada yang tipe 40, ada yang tipe 27. Betul. Kamu gimana? Lebih suka yang mana? Aku sih lebih suka yang lebih kecil ya. Kenapa? Soalnya layoutnya tuh pemilihan layoutnya benar-benar bikin luas banget. Terus berasa di dalamnya tuh nggak kayak tipe 27, benar-benar luas banget. Nah, lagi cari rumah Betul. daripada Kan ngekos baru ya. kos, betul. Dibanding ngontrak di Jakarta, dibanding ngekos atau mungkin beli apartemen sama lokasi jauh juga gitu ya. Ini lokasinya strategis banget. Terus juga terpercaya ya pengembangnya. Iya, dan mungkin harganya sih yang paling penting. Harganya sih. Terjangkau banget. Tapi kalau aku pribadi nih ya, aku lebih suka rumah yang ini. Kenapa tuh? Soalnya pertama, konsepnya beda ya. Kalau kan orang bikin lebarnya lebar 6 semua, lebarnya lebar 8. Tapi 8 dengan taman samping gitu loh. Jadi, Taman samping dan taman belakangnya luas banget. betul. Itu untuk rumah tumbuh dan investasi jangka panjang, rumah ini lebih tepat sih menurut aku. Karena pertama, kalau keluarga kita bertumbuh, Betul. lebih banyak anggotanya, pasti lebih butuh space lebih gede kan. Benar. Rumah itu menjawab semuanya. Apalagi pasca corona nih, rumah yang ini tuh betul-betul ya. Banyak sirkulasinya. Betul, cahayanya bagus, Benar. terus kacanya bisa dibuka semua, sirkulasi udara baik. Pokoknya top deh. Fasad juga kalau lebih suka yang ini sih. Oh iya, fasadnya emang bagus banget sih. Jadi untuk kalian, kalau yang pengen tahu nih rumahnya kayak gimana, kalian datang aja deh di Central Park kok deket. Mantap banget. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi, tinggal datang ke lokasi, pasti langsung suka, ntar langsung ada nih. Hubungi marketing di bawah ini ya. Betul. Atau mungkin kita bakal kasih share location-nya juga, kita bakal kasih juga kontak personnya siapa. Buruan datang ke sini karena Datang rumahnya bagus banget. Dan sampai kehabisan. Jadi pokoknya untuk kalian yang cari rumah atau kalian yang bingung-bingung, tinggal datang aja nih ke channel kita. Insya Allah di beberapa bulan ke depan kita akan review banyak rumah nih. Jadi jangan lupa di komen, jangan lupa di like, dan yang paling penting jangan lupa subscribe nih. Dan untuk developer yang rumahnya pengen kita review, bisa juga nih ya hubungi kita di email di bawah ini. Mungkin itu aja kali ya. Iya. Semoga suka sama videonya. See you guys soon. Dadah. Halo, selamat siang nih Pak Iya, Zaldi. selamat siang. Apa kabar Pak? Luar biasa. Luar Pak biasa ya. Adi. Oke, saya coba tanya-tanya dikit boleh Pak ya? Boleh dong. Kan Boleh. Agung Podomoro Land ini terkenal besar sekali Pak ya. Iya, Biasa iya. masuk di kota-kota besar. Iya. Nah, terus ngelihat Tenjo, apa sih memang Pak yang bikin Tenjo tuh seseksi itu di mata Podomoro Pak? Nah, ini seumpama ya, perahu-perahu kecil itu kalau Iya. nangkep ikan Betul? itu selalu ikut perahu yang besar Betul Pak. karena umpannya besar. Iya. Nah, ini juga kita lihat Serpong ini Iya. sudah sangat cepat sekali. Betul. Itu salah satu kota mandiri paling sukses. Nah, kita nggak usah jauh-jauh dari Serpong. Kita Betul. ambil di pinggiran situ, Tenjo. Iya. Itu hanya 20 menit 20 menit ya Pak ya? dari Serpong nanti. Iya. Lewat tol, nanti tol Serpong Balaraja. Iya betul. Naik kereta api dari Cisauk ke Tenjo itu juga sekitar lebih kurang 25 menit. 25 menit ya? Betul. Itu dekat banget loh sebetulnya. Iya. Nah, tapi harganya Iya. itu berpaut 7 kali lipat. Kalau rata-rata sekarang 13 sampai 20-an. Betul. 20-an. Walaupun yang high end-nya ada yang sampai 30 jutaan Betul. Pak ya. Yang high end juga 30 jutaan. Betul. Nah, Mas Adi tahu harga tanah di Tenjo berapa sekarang yang Berapa kita tuh, Pak? pasarkan? Sekitar 2 jutaan rupiah. Wow, 2 jutaan Nah. untuk satu perumahan yang di-develop, jalannya pasti roadnya besar-besar Pak ya. Betul. Terus fasilitas juga lengkap ya. Ini luar biasa loh. Karena saya developer tahu juga nih Pak. 2 juta tuh angka yang sangat worth it yang banget. pasti lokasinya tuh masih seksi gitu loh. Betul, betul. Masih nature, bener. Iya Pak. Alamnya masih bagus dan ini masuk Kabupaten Bogor. Oh gitu. Bogor. Bogor ya. Jadi ini perpaduan persis di persimpangan Tangerang, Banten dan Bogor. Wah, itu Nah, lokasinya pasti bagus banget tuh buat betul. investasi Pak ya. Betul, karena ini 3 daerah ini adalah memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Betul. Dan klaster Iya. kerja juga banyak ya Pak di situ ya Pak. Sangat banyak. Jadi- Pabrik, pekerja, perumahan di situ pusatnya. Itu kenapa penting? Jadi kalau Iya. misalkan ada investor nih pengen sewain rumahnya, banyak juga pasarnya Pak ya. Betul. Oke. Dan kita di situ kan terus membangun Mas Iya. Adi, ya. Kalau dari yang kosong kita membangun sebuah kota. Betul. Ini 650 hektar kan? Investasinya besar Pak ya. Betul. Nah itu harganya itu akan terus naik, nggak Iya. mungkin enggak. Betul. Karena startnya dari low jadi high ya Pak ya. Iya. Oke. Mungkin pertanyaannya juga nih Pak. Mm-mm. Kan kalau untuk urusan jarak udah jelaskan. Tapi Iya. kan ada TOD-nya nih Pak ya. Iya. Transit Oriented Development nih Pak. Iya. Bisa jelaskan sedikit Pak? Iya. Jadi ini Transit Oriented Development itu merupakan program pemerintah sebenarnya. Oh gitu. Iya. Kita ingin menyamakan DKI Jakarta
sekitarnya itu seperti kota-kota besar di dunia. Oh gitu. Jadi memang terhubung satu sama lain ya Pak ya? Betul, terhubung satu sama lain dengan kereta api. Iya. Dan di setiap kereta api itu ada namanya TOD, Iya. Transit Oriented Development. Itu integrated stasiun dengan pusat komersial, Iya. pusat tempat parkir, pemadam kebakaran, dengan pasar modern, dengan mall, dengan hotel. Seperti kayak kita lihat di Hong Kong dan Singapura. Betul Pak. Habis kita naik kereta, tinggal naik ke atas mall. Iya, Seperti hunian itu. juga ya, kadang-kadang. Hunian, langsung tinggal masuk ke hunian. Betul. Jadi nggak perlu macet-macetan lagi Pak ya? Betul. Jadi di sini memang TOD Kota Podomoro itu menempel dengan stasiun Tiga Raksa. Oh, di Tiga Raksa Menempel. nyambungnya. Oke. Nah, ini satu keuntungan. Betul. Karena nanti kalau misalnya ada yang bekerja di Jakarta, tinggal naik kereta aja dari hunian, tinggal jalan. Betul. Nggak usah naik kendaraan umum lagi, atau paling nggak at least naik sepeda. Betul. Lagi zaman kan Pak sepedahan ya? Kita siapkan komplit sepeda, fasilitas Iya. sepeda, parkiran sepeda, shuttle sepeda di setiap tempat-tempat lokasi strategis. Gitu. Dan ada akses tol juga ya Pak ya tadi ya di Balaraja betul ya? Jadi satu akses kereta api komuter, dia langsung turun. Yang kedua akses tol Serpong Balaraja. Oke. Nah ini juga sudah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia karena ini Tenjo ini sebagai pusat kota, kota yang nantinya modern ke depannya. Betul. Setelah Serpong ini. Tapi ingat, kalau itu udah dibangun, Harganya udah tinggi Pak ya berarti ya? Itu dia. harganya udah nggak segini lagi. Harganya kan kita sangat terjangkau. Yang tipe kecil itu 200 jutaan. Betul. Yang tipe menengah, yang premium 500 sampai 700 jutaan. Dan saya lihat sendiri yang 500 jutaan tuh mewah sekali Pak ya? Tanahnya besar ya Pak ya? Iya. Apalagi fasilitasnya Pak. Iya, ada premium clubhouse tuh Pak, dengar-dengar. Iya. Boleh jelasan premium dikit Pak? Ya, jadi kalau Agung Podomoro kita sudah terbiasa Iya, proyeknya dengan bagus-bagus. middle up Betul. segmen. Jadi walaupun ini rumah terjangkau, tapi fasilitasnya fasilitas middle up. Betul. Dari rendernya udah bagus-bagus semua nih Pak ya? Jadi emang sekalian kita punya tagline living in style. Oh gitu. Jadi di manajemen kita strongly convince untuk kita punya gaya hidup yang makin sehat, makin baik. Iya. Nah makanya kita bangun juga mendevelop sebuah premium clubhouse. Oh gitu ya. Nah ini premium clubhouse ini bukan clubhouse biasa nih ya. Biasanya kan pool, swimming pool sama fitness. Kalau ini nanti ada co-working space. Oh gitu. Jadi nggak perlu cari kantor-kantor lagi Pak ya? Bisa di kalau tempat sendiri misalnya ya? lagi WFH ya di situ aja Iya. kumpul. Pasti wifi-nya kencang segala Iya. macam Pak ya? Terus Betul banget nih. meeting room, lounge juga. Jadi Iya. kalau mau meeting bisa di situ. Betul sekali Pak. Terus juga kalau lagi stres bisa ada playground areanya, tapi untuk yang teenagers. Oh gitu. Kayak biliar. Jadi memang dipersiapkan itu untuk millennials Pak ya? Betul sekali. Dan Jadi- terakhir ada private cinemanya untuk enjoyment. Iya betul. Iya. Jadi kalau kan udah malam minggu nih ya, pengen di perumahan aja juga bisa Pak ya? Bisa. Di rumah kayak liburan gitu Pak ya? Benar. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, jumlah unitnya ada berapa sih Pak? Total unit kita yang kita pasarkan saat ini 2 klaster itu 1.200 unit. 1.200 unit? Betul. Nggak nanggung-nanggung nih? Jadi 400 unit yang tipe premium, Oke. ya 800 unit yang tipe standar, yang Oke, kecil, yang 200 jutaan gitu. Nah sebenarnya totalnya sih cukup banyak lah, Iya. karena kota ya. Karena memang saya dengar juga 650 hektar Pak ya? Betul, nanti ada fasilitas pendidikan, keagamaan, fasilitas rumah sakit. One stop living pokoknya Pak ya? Betul, One udah stop kota living. mandiri lah, kota Wah. satelit. Ya. 650 hektar ya. Jadi Dan- balik lagi nih dari awal ngomongin yang diomongin sama Pak Zaldi, makin seksi aja nih investasinya nih. Karena dari awal developer terpercaya. Iya. Kawasan juga dilintasi TOD ya. Iya, Lalu betul. yang ngembangin Agung Podomoro lagi. Betul. Oh ini udah pilihan terbaik lah. Dan yang spesialnya kita punya konsep Green Belt. Oh iya tuh. Green Belt. Gimana tuh Pak? Bisa jelaskan Nah lebih ini lanjut Pak? konsep Green Belt konsep pertama Di di Indonesia, Indonesia. Betul. Karena ini sebenarnya costly. Kita Iya. butuh ini kita nggak jual nih tanah, ya kan? Jadi ini sangat inilah ya. Jadi fasilitas umum lah Pak ya? Betul. Area komunal. Komunal, sebenarnya. betul. Nah ini Green Belt ini menghubungkan tempat-tempat lokasi-lokasi strategis di Kota Podomoro. Oh gitu. Jadi antara TOD dengan pusat komersial, dengan clubhouse, dengan perumahan sampai ke danau dan
Central Park yang besar, Taman Garden, Central Garden kita. Oke. Nah, jadi pagi-pagi itu orang udah terangsang untuk berolahraga. Sekarang udah laku berapa persen sih, Pak? Kalau yang dari 1.200, Iya. kita peminatnya itu sudah hampir 1.500, 1.600. Udah over nih ya? Subscribe. Oh iya, oversubscribe, bukan oversupply, kebalikan nih. Karena yang minat banyak sekali. Iya, oversubscribe. Jadi 1.600 lah. Iya, Sekitar 1.600 peminatnya. Oke. Ya, mudah-mudahan semua kedapatan. Tapi kita siapkan untuk next cluster. Pasti ya, kalau udah ada Iya. hype seperti ini, pasti Iya. bakal dibuat cluster selanjutnya, orang makin tertarik Pak Zaldi Iya. ya. Mungkin ada closing statement dari Pak Zaldi? Iya, jadi sebagai investor properti, jika para milenial ingin uangnya bertambah Iya. besar ya, supaya kita nggak di posisi awal terus, Iya. nggak di posisi yang sama, Harus next step Pak ya? harus invest properti. Betul, betul. Nah, invest propertinya yang seperti apa? Yang pasti yang punya prospek ke depan. Bukan yang udah mentok Pak ya? Bukan. Sunrise Property sebenarnya. Benar. Jadi pembangunan itu akan hidup di situ, itu otomatis naik harganya. Dan jangan lupa developernya, Betul. pengalaman ininya ya, track recordnya itu harus benar-benar Diperhatikan Pak udah ya? ada, iya. Jangan sampai udah invest nggak taunya malah kabur ya Pak. Iya, jadi- APL sih terpercaya banget lah Pak Iya. ya. Jadi saat kita sudah berani invest properti, you'll never be the same again. Iya, betul. Ya, kita nggak akan pernah sama lagi pasti. Betul, betul Ya. sekali. Iya, Mungkin itu saja. sekian aja Pak Zaldi. Iya. Terima kasih banyak waktunya. Terima Luar kasih, biasa udah diundang Mas ke sini Adi. juga Pak ya. Thank you so much. Ya, buat semoga Adi setelah dan ada tim. video ini makin bagus penjualannya Pak ya. Amin. Dan kalau memang udah kehabisan, semoga klaster barunya cepat muncul lagi nih Pak, Iya. supaya dapat kebagian semua. Thank you, thank Oke, you. terima kasih dari saya. Sekian Pak. Makasih Thank ya Pak you, ya. Adi.